Suko. Aku mau avatar dalam keadaan hidup. Eng, bangun. Katara, jangan tunggangi Unagi. Tidak menyenangkan. Hei, Lumayan. Pengendali api telah berlabuh di pantai. Ayo cepat. hei, aku bukan... terserahlah. Keluar, avatar! Kau tidak bisa sembunyi dariku selamanya. Cari dia. Aku rasa latihannya selesai. Usaha yang bagus, avatar. Tapi mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Hei, aku di sini. Akhirnya. Masuklah. Lihat semua perbuatanku. Ini bukan salahmu. Iya, ini salahku. Mereka biarkan kota mereka terbakar untuk melindungiku. Kalau begitu ayo pergi. Suko meninggalkan Kiyoshi untuk mengikuti kita. Aku tahu ini salah, tapi inilah jalannya. Aku akan panggil apa? Tidak ada waktu untuk pamitan. Bagaimana kalau maafkan aku? Untuk apa? Aku memperlakukanmu seperti wanita, seharusnya seperti kesatria. Aku memang kesatria. Tapi aku juga wanita. Sekarang pergi dari sini. Kami menahan mereka. Apa? Yip yip! Kembali ke kapal! Jangan biarkan mereka lolos! Aku tahu ini berat, tapi yang kau lakukan benar. Suko akan menghancurkan desa kalau kita di sana. Mereka akan baik-baik saja, Eng. Apa yang kau lakukan? Terima kasih, Avatar. Seperti ini. Ayo, sebaiknya kita sembunyi. Pergi.
laki-lakilah. Lihat! Katakan padaku apa yang kalian lihat. Begini Tuan, sepertinya itu bisa terbang. Apa? Itu banteng terbang, Pak. Dia besar sekali. Mana yang benar, banteng atau bison? Tidak yakin apa bedanya. Tapi bukan itu inti masalahnya kan Tuan. Aku yang memutuskan apa intinya. Bodoh! Kau, bangunkan Kapten. Periksa si isi dermaga. Tapi Tuan, Apa? orang yang barusan Tuan dorong itu adalah kaptennya, Tuan. Kalau begitu bangunkan orang yang belum kubuang ke laut dan periksa dermaganya. Ada yang terjadi di sini dan aku tidak menyukainya. Waktu kita sedikit. Apa yang mesti kita perbuat? Coba aku tahu cara buat topan. Penjaganya pergi dan kita bisa mengambil kuncinya. Untuk apa mengambil kunci darinya? Aku cuma menyampaikan ide. Aku sudah berusaha membangkitkan semangat para pengendali tanah, tapi tidak berhasil. Seandainya ada cara untuk mereka menolong diri sendiri. Untuk itu mereka membutuhkan tanah atau beberapa batu. Sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Tapi semua tempat ini terbuat dari metal. Sama sekali tidak. Lihat asapnya. Mereka pasti membakar batu bara. Dengan kata lain, tanah. Sudah hampir subuh, kita kehabisan waktu. Kau yakin ini akan berhasil? Itu harus. Benda ini mengingatkan aku pada tipuan kita saat di desa. Kita akan melakukan hal yang sama tapi dengan skala yang lebih besar. Ada celah besar di cerobong lumbung batu bara itu. Dan semua sistemnya memiliki katup. Eng akan lepaskan semua katupnya kecuali satu. Kita akan melakukan pengiriman udara dan hanya ada satu tempat yang perlu kita tuju. Di sini. Itu penyusupnya! Minggir! Aku peringatkan kalian! Katara, hentikan. Kau tidak akan bisa memenangkan ini. Dengarkan dia baik-baik, anak-anak. Selangkah lagi kau akan mati sekarat di tempat kau berdiri. Ini kesempatan kalian pengendali tanah. Ambil! Takdir kalian ada di tangan kalian sendiri. Anak bodoh, apakah menurutmu kata-kata penggugah semangat itu akan mengubah pikiran mereka? Lihat wajah orang-orang kosong tak berdaya itu. Semangat mereka sudah redup sejak lama. Oh, tapi kau masih mempercayai mereka. Manis sekali. Mereka hanya membuang-buang energimu, nak. Kau bodoh. Oh. Jangan beri ampun. Demi kerajaan tanah, serang! Naik ke kapal, kami akan tahan mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Teman-teman, beri batu baranya. Jangan. Aku mohon, aku tidak bisa berenang. Jangan khawatir, aku dengar batu bara bisa mengapung.
Katakan di mana dia? Usianya setua orang ini, menguasai 4 elemen. Kalian sembunyikan di mana dia? Jangan takut. Hei Katara, hei Sokka. Hai, terima kasih sudah datang ya. Kau mencariku? Kau si pengendali udara? Kau si avatar itu? Tidak mungkin. Bertahun-tahun aku mempersiapkan diri untuk pertemuan ini. Berlatih, bermeditasi, kau cuma anak-anak. Kau juga masih remaja. Kalau aku ikut denganmu, kau janji tidak akan mengganggu mereka? Tidak, Eng. Jangan lakukan itu. Jangan khawatir, Katara. Tidak akan ada apa-apa. Jaga apa sampai aku kembali ya. Arahkan kapal ke negara api. Aku mau pulang. Temanmu ini avatar. Benar sekali. Dan ku yakin harganya sangat mahal di pasar gelap ketimbang gulungan jelek itu. Tutup mulutmu, petani suku air. Iya, Saka. Kau harus tutup mulutmu. Aku hanya memberitahu. Bisnis memang kejam. Bayangkan berapa yang akan dibayar Raja Api untuk avatar. Kalian akan kaya seumur hidup. Pegang gulungan itu. Kami bisa beli ratusan hadiah untuk anak itu. Kau akan menyesal telah membatalkan perjanjian denganku. Terima kasih, Momo. Aku berhutang apel padamu ya.
Kau di situ? Aku di sini, ikuti suaraku. Di mana? Aku tidak bisa menemukanmu. Aku di sini. Sudahlah, aku yang mencarimu. Lari! Katara, kau tidak apa-apa? Bantu aku menurunkan kapal ini ke air agar bisa pergi. Kita butuh sekawanan badak untuk mendorong kapal ini. Sekawanan badak atau 2 pengendali air? Ayo naik. Kalian terlalu sibuk bertarung hingga tidak tahu kapal kalian telah berlayar. Kami tidak punya waktu untuk peribahasamu, Paman. Itu bukan peribahasa. Oh, kapalku. Hei, itu kapalku. Mungkin itu peribahasa. Ayo, Paman. Saka, jalankan lebih cepat lagi. Aku tidak tahu caranya. Benda ini tidak dibuat di suku air. Hei, kau bisa jurus memecah air. Tidak akan bisa tanpa bantuanmu. Hei, bisakah kalian membantuku? Aduh. Lihat. Oh, tidak. Apa kau sudah gila? Ini bukan saatnya bagimu untuk berlatih tiup fluid. Kita bisa menghentikan kapalnya, Eng. Bersama-sama, dorong dan tarik airnya. Berhasil, kapalnya melambat. Kita berhasil. Tapi kita punya masalah lain. Aku tahu fluid ini berguna. Apa yang mereka lakukan? Hei, itu gentong merah yang mereka dapat dari negara api. Kenapa mereka memerlukan bubuk mesiu? Karena Jet akan menghancurkan bendungannya. Apa? Tidak, itu akan menghancurkan kota. Jet tidak mungkin melakukannya. Aku harus menghentikannya. Jet tidak mungkin melakukannya. Aku akan melakukannya. Jet, kenapa? Katara, kau pasti melakukannya kalau kau berpikir. Pikirkan apa yang dilakukan negara api pada ibumu. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi pada siapapun. Ini bukan jawabannya, Jet. Aku ingin kau memahamiku, Katara. Aku pikir kakakmu akan mengerti. Tapi, Mana Saka? Katara, Aku harus ke bendungan. kau tidak akan kemana-mana tanpa peluncur terbangmu. Aku tidak akan melawanmu, Jet. Kau harus, jika kau ingin ambil kembali peluncur terbangmu.
Kenapa, Jet? Aku tidak percaya aku bisa mempercayaimu. Kau berbohong padaku. Kau gila dan aku mempercayaimu. Apa yang kau lakukan? Kau terlambat. Tidak. Saka masih di sana. Dia harapan kita satu-satunya. Ayo, Saka. Maaf aku sudah meragukanmu. Aku mohon. Tidak. Saka tidak berhasil tepat waktu. Semua orang-orang itu. Jet, kau monster! Ini kemenangan Katara. Ingat itu. Negara api akan pergi dan lembah ini akan aman. Akan aman, tapi tanpa kau. Saka? Aku sudah memperingatkan para penduduk desa soal rencanamu tepat waktu. Apa? Awalnya mereka tidak mempercayaiku. Pasukan negara api mengira aku mata-mata. Tapi seorang pria tua membantuku. Pria tua yang kau serang itu. Dia memaksa mereka untuk mempercayaiku. Dan kami berhasil mengeluarkan penduduk. Ini bagus. Saka, kau bodoh. Kita bisa bebaskan lembah ini. Siapa yang akan bebas? Semua orang akan mati. Kau pengkhianat. Bukan, Jet. Kaulah yang berkhianat ketika tidak bisa melindungi warga yang tidak berdosa. Katara, aku mohon. Bantu aku. Selamat tinggal, Jet. Apa? Yip, yip. Apa itu makanan? Ada yang menyelundupkan makanan ke sini. Aku tidak percaya. Kalian membahayakan jiwa kami karena kalian tidak bisa pergi tanpa makanan dalam 1 hari pun. Kalian mengerikan. Lapar sekali. Apa itu? Kue puding? Ya ampun, banyak sekali binatang itu. Kita hampir tidak ada yang selamat. Mereka mendatangiku. Mereka sudah mencicipiku. Kini mendatangiku lagi. Saka, tunggu. Aku tidak peduli dengan pertarungan bodoh ini. Yang penting kita bisa keluar dengan selamat. Aku juga. Aku memihak karena mereka memberiku makanan.
berhasil. Aku tak pernah mengira Ganjin punya tangan sekotor itu. Aku pun tak mengira Zhang dapat diandalkan dalam hal mencuri. Kelihatannya kita tidak punya perbedaan ya. Sayangnya kita tak bisa membalikkan sejarah. Kalian telah merampas planet suci kami dari tangan Jin Wei. Kalian penguasa lalim tidak sepantasnya mengurung Wei Jin selama 20 tahun. Tunggu dulu. Jin Wei, Wei Jin. Aku tahu orang-orang itu. Tentu saja kita semua mengetahui kisahnya. Bukan, maksudku aku memang mengenal mereka. Usiaku sekarang sudah 112 tahun. Aku ada di sana pada zaman yang kalian ceritakan itu. Banyak hal yang membingungkan atas kejadian itu. Pertama, Jin Wei dan Wei Jin setauku tidak bermusuhan. Sebenarnya mereka kembar. Saat umur 8 tahun, keduanya menyusut menjadi orang berusia 8 tahun sesuai cara mereka. Dan yang paling penting, mereka memainkan suatu permainan, legenda planet suci. Itu cuma sebuah bola, sedangkan gerbang timur dan baratnya adalah 2 buah gawang. Jin Wei membawa bola ke gawang lawan, tapi saat sudah mendekati gawang, dia terjatuh dan bola terlepas. Wei Jin tidak mencuri bola, tapi dia memungutnya. Tapi karena langkahnya melewati garis, wasit memberi penalti. Jadi tidak ada yang mencuri atau yang dimasukkan ke penjara. Ini hanya permainan. Tolong! Tolong aku! Tenang, Anda sudah selamat. Tapi suamiku belum. Maksud Anda apa? Di mana Saka? Mereka belum kembali. Seharusnya mereka sudah pulang. Dan badai ini sebentar lagi akan menjadi topan. Mereka terperangkap di lautan. Aku akan mencari mereka. Aku ikut denganmu. Aku menunggu di sini. Kami akan segera kembali. Aku janji. Waktu itu di mana kita bertarung? Lihat. Nakoda! Di mana mereka? Ayo, apa? Lihat, itu kapalnya. Avatar! Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Lepaskan dia. Kita harus menyelamatkan kapal ini. Berarti kita harus berhadapan langsung melawan badai. Aku terlalu muda untuk mati. Aku juga belum mau mati. Semuanya pegangan. Paman, maafkan aku. Kau sudah kumaafkan, Pangeran Zuko.
kau masih hidup. Kau harus minta maaf pada anak ini. Dia tidak perlu minta maaf. Kalau dipaksa minta maaf, aku akan memberi ikan saja. Dan kita impas. Sebenarnya, aku tidak makan daging. Ikan berbeda dengan daging. Maaf, aku tetap dibayarkan. Katara, Oh, ini sepertinya benar-benar kau benar. keterlaluan. Aku selalu dibayangi masa lalu. Benarkah? Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau aku tidak melarikan diri. Sekarang aku di sini dan akan lebih berarti. Aku tidak ingin kau dikejar mimpi buruk lagi. Jika kalian tidak berada di sini sekarang, aku juga sudah tidak berada di sini. Terima kasih telah menyelamatkanku, Avatar. Hei, lihat. Hujannya berhenti. Ambil ini. Lompat ke belakangku. Berikan yang lain. Tahan tembakan kalian. Avatar harus ditangkap hidup-hidup. Buka pagarnya. Laksamana, apa yang kau lakukan? Biarkan mereka keluar. Sekarang. Kenapa kau biarkan mereka pergi? Situasi seperti ini membutuhkan ketepatan. Tembakanmu mengenainya. Habisi pencuri itu. Akan kukirim dia ke Dewa Api bersama-sama dengan Avatar. Cepat kepung Avatar! Kau tahu bagian terburuk dilahirkan lebih dari 100 tahun? Yaitu kehilangan teman-teman sepermainanku. Sebelum perang dimulai, biasanya aku menjumpai Kuzon temanku. Kami berdua selalu mengalami banyak hal bersama. Dia salah satu sahabatku. Dan dia berasal dari negara api, seperti kau. Kalau sebelumnya kita saling mengenal, apa kita bisa jadi teman juga? Dari mana saja kau, Pangeran Zuko? Kau ketinggalan malam musik.
Letnan Jiseng menyanyikan lagu cinta. Aku mau tidur. Jangan diganggu. Telanlah. Ini akan membuatmu lebih baik. Eng, bagaimana perjalananmu? Apa dapat teman baru? Tidak, kurasa tidak. Ini enak sekali. Shh, tidak boleh ada yang mendengar. Aku tidak melihatmu di sana. Kau tidak menyukaiku, kan? Tentu saja aku suka. Tapi tidak seperti aku menyukaimu. Kurasa tidak. Tidak apa-apa. Cuma sulit sekali jika kau menyukai seseorang, tapi orang itu tidak mengetahuinya. Aku tahu maksudmu. Gadis itu cantik ya? Gadis air itu. Aku tahu kenapa kau menyukainya. Dia manis, seorang pengembara dan rambutnya begitu mudah diatur. Jangan khawatir, kau akan menemukan pria baik yang benar-benar menyukaimu. Aku yakin. Terima kasih. Tunggu, kau mau ini kan? Dari mana kau tahu? Selama ini aku memata-mataimu. Oh, terima kasih. Kau baik sekali. Awan terbuat dari air dan udara, jadi kau dan aku bisa membentuk awan itu sesuka hati kita. Aku menemukannya, lambang bencana gunung berapi. Bibiu, lihat. Ada yang terjadi dengan awannya. Aneh sekali. Seharusnya... ya Tuhan. Kita bisa selamatkan desa kalau kita bergerak cepat. Saka punya rencana. Lava akan menuruni bukit ke tempat ini. Jika kita bisa menggali saluran yang cukup dalam, kita bisa mengalihkannya ke sungai. Kalau ada yang punya kekuatan tanah, ikut aku. Akulah orangnya. Aku bukan. Yang lain cepat ambil cangkul kalian. Ayo, kita harus cepat. Iya, ayo cepat. Ayo. Ya ampun, kadang aku lupa betapa kuatnya anak itu. Hei, tadi kau bilang apa? Tidak ada,
Hanya Eng memang benar-benar kuat. Menurutku juga begitu. Ngomong-ngomong, kami meminjam bukumu. Kalian main-main dengan awan, kan? Kau sangat pintar. Jangan tersinggung, tapi kuharap tidak ada lagi yang terlalu percaya pada omongan peramal. Tapi Bibi Wu bilang padaku desa itu tidak akan hancur. Dan itu benar kan? Aku benci padamu. Sudah, tidak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Boleh aku bertanya padamu? Tentu saja, Nak. Saat meramalku, kau tidak mengatakan yang benar ya? Kau hanya mengatakan yang ingin ku dengar. Akan kukatakan rahasia kecil padamu. Sama seperti saat kau membentuk awan, kau punya kekuatan untuk membentuk takdirmu sendiri. Jadi ini gadismu. Pantas dia meninggalkanmu. Dia terlalu cantik untukmu. Di mana dia? Di mana Avatar? Kami berpisah. Dia sudah pergi jauh. Kau pikir seberapa bodoh aku ini, hah? Cukup bodoh. Lari! Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia mencium bau yang lain. Mungkin sesuatu yang dimiliki Avatar. Apa yang dilakukannya? Dia hanya berputar-putar. Aku sudah bisa merasakan. Kau punya sesuatu yang kuinginkan.
Monster itu menggunakan hidungnya. Ada yang bisa kita gunakan? Parfum. Dulu kau hebat sekali. Aku tidak percaya bekas guruku sekarang hanyalah seorang yang tidak beradab. Kau sendirilah yang tidak beradab, Chao. Sekarang aku Laksamana Chao. Gelar itu tidak akan dapat melawan Avatar. Jangan coba melawannya. Kau tidak sebanding. Aku rasa aku bisa menangani anak kecil itu. Aku belum pernah melihat kekuatan seperti itu. Kita lihat. Tangkap pembelot itu. Ini tipuan. Dia bersembunyi di sana. Cari dia. Sekarang kita lihat apa yang guruku ajarkan kepadamu. Jadi kau juga murid Zongzong? Sampai aku bosan. Aku melihatnya mengajarkanmu lari seperti pengecut. Sekarang akan kutunjukkan apa yang sebenarnya dapat dilakukan penjelajah api. Wow, tembakan liar. Rasakan ini. Tidak ada pengendalian diri. Lawan aku, Avatar. Oh, kita berkelahi. Kukira kau hanya sedang pemanasan. Memang. Nah, begitu. Jarang sekali ada Laksamana belakangan ini. Iya. Ahoy, aku Laksamana Chao. Aku tidak tahu kenapa, tapi kupikir kau lebih baik dari Zuka. Nyaris, hampir saja. Iya. Mau lari kemana kau sekarang? Iya. Kau kalah di pertempuran ini. Kau gila. Kau belum mengeluarkan satu jurus pun. Memang, tapi kau sudah. Zongzong bilang kau tidak punya pengendalian diri. Semoga perjalananmu menyenangkan. Eng, ayo, cepat. Tunggu dulu, Zongzong mana? Dia menghilang. Semua hilang. Hei, kemana orang-orang itu? Tiba-tiba menghilang. Eng, kau kena luka bakar. Biar aku membantumu. Wow, itu air yang sejuk. Kapan kau belajar melakukan itu? Sepertinya sudah lama. Oh, lalu kau membiarkanku terluka bertahun-tahun. Seperti saat aku jatuh pada waktu mengambil apel, dan juga saat ada 2 kail pancing di jempolku. 2? Dia coba mengeluarkan kait pancing dengan kait yang lainnya. Oh, dan saat ikan menggigitku. Terima kasih sudah menyembuhkannya. Itu hebat, sangat membantu.
berhasil mengusir mereka. Kita butuh lebih banyak lumpur. Kurasa aku tahu cara kerjanya. Aku ingat ayah pernah memikirkan sistem keseimbangannya. Sesuatu yang berhubungan dengan air. Hebat kan? Air? Kau bisa membawa aku ke sumber air? Tidak masalah. Kita kehabisan bom. Ayo, Saka. Mana balon perang itu? Hei, kenapa mereka tidak menembaki kita? Lambang apinya. Mereka pikir kita di pihak mereka. Berarti mereka tidak melihat ini datang. Bom dijatuhkan! Oh tidak, itu yang terakhir. Apa kau mencium bau itu? Telur busuk. Di sana tempat gas itu keluar. Apa yang kau lakukan? Itu sumber bahan bakar kita. Hei! Bom kita hanya tinggal ini. Lihat, mereka kembali pulang. Kita akan jatuh. Saka, bertahanlah. Bersiaplah. Kau tahu, sekarang aku senang sekali kalian tinggal di sini. Aku sadar, sama seperti binatang ini. Saat dia menemukan cangkang baru, dia jadikan sebagai rumahnya. Dan kalian saling melindungi. Itu berarti banyak, karena kau yang bilang. Kau benar tentang kekuatan udara. Selama kau memiliki langit, negara api tidak akan bisa mengalahkan kita. Tidak ada harapan lagi sekarang. Semua sudah berakhir. Tidak, belum berakhir.
Kau masih hidup. Kau mencoba membunuhku. Ya, kau benar. Kau tidak punya semangat. Kau musuh negara api. Kau melepaskan Avatar. Aku tidak punya pilihan. Seharusnya kau memilih untuk bisa menerima kegagalanmu. Kau memalukan. Terimalah ini. Sudah terlambat. Dia mati. Kau telah disentuh oleh roh bulan. Sebagian nyawanya ada padamu. Ya, kau benar. Dia memberiku hidup. Mungkin aku bisa mengembalikannya. Tidak, kau tidak harus melakukannya. Ini kewajibanku, Saka. Tidak perlu. Ayahmu menyuruhku untuk melindungimu. Aku harus melakukannya. Tidak. Dia pergi. Dia pergi. Selamat tinggal, Saka. Aku akan selalu bersamamu. Tidak mungkin. Pegang tanganku. Apa ada yang membiarkan jendela terbuka di sini? Di sini agak dingin. Apakah kau terkena serangan flu? Bagaimana kau bisa menyerangku dari sana? Hah?
Bagus, Avatar. Kau bertarung penuh dengan semangat di dalam hatimu. Kau sudah melewati semua ujianku. Sekarang kau harus menjawab satu pertanyaan. Itu tidak adil. Katanya teman-temanku akan dibebaskan kalau aku sudah melewati ujian. Oh, apa gunanya ujian kalau kau tidak memahami apapun? Oh, ayolah. Jawab pertanyaanku ini dan aku akan membebaskan teman-temanmu. Siapa namaku ini? Dari tampang teman-temanmu, waktumu hanya beberapa menit. Bagaimana aku tahu namanya? Pikirkan soal tantangannya. Mungkin itu semacam teka-teki. Aku tahu. Oh iya? Dia pengendali tanah kan? Rocky. Kau tahu karena semua batu-batu itu. Kita terus berusaha, tapi itu jawaban cadangan. Baik, kembali ke semua tantangan tadi. Aku harus ambil kunci dari air terjun, menyelamatkan piaraannya, dan aku harus berduel. Lalu yang kau pahami? Iya, semuanya itu berbeda dengan apa yang kuharapkan. Maksudnya? Ya, semuanya tidak bersifat langsung. Untuk menyelesaikannya, aku harus berpikir berbeda dari biasa yang kulakukan. Aku tahu namanya. Aku sudah temukan jawaban pertanyaanmu seperti aku menyelesaikan tantanganmu. Seperti yang pernah kau bilang, aku harus buka otakku untuk semua kemungkinan. Bumi, kau sangat jenius. Oh, Eng, aku senang bertemu dengan kau. Kau tidak berubah sedikit pun secara fisik. Tidak ada perubahan. Eng, kami di sini. Tolonglah. Jinemite terbuat dari batu permen. Lezat sekali. Jadi Raja Gila ini adalah teman lamamu yang bernama Bumi. Siapa yang kau sebut tua? Baik, aku sudah tua. Kenapa kau lakukan semua ini? Bukannya memberitahu siapa dirimu? Pertama, menyenangkan bisa mengganggu orang lain. Aku punya alasannya. Eng, kau punya ujian berat di depan. Dunia telah berubah selama 100 tahun kau pergi. Adalah tugas Avatar untuk memperbaiki keseimbangan alam dengan mengalahkan Raja Api Uzai. Banyak yang mesti kau pelajari. Kau harus menguasai keempat elemen dan mengalahkan Raja Api. Dan saat kau mendapatkannya, kuharap kau akan berpikir seperti orang jenius. Dan sepertinya kau berada di tangan yang baik. Aku akan butuh teman-temanmu untuk mengalahkan negara api. Dan kau juga membutuhkan Momo. Terima kasih kebijaksanaanmu. Tapi sebelum pergi, aku punya tantangan untukmu. Kubis-kubisku. Aduh, hancur.